Ini salah satu mentor online saya, Steve Jobs. Ya. Dia nggak kenal saya. Saya sering nontonin biografi dia, ya, speech-nya dia, motivasi dia. Dia menjelaskan bahwa kenapa dia tetap ada di Apple, bisnis Apple. Ya, Anda tahu kan bisnis Apple itu kan yang paling besar ya untuk komputer. Ya, mungkin setelah itu ya Microsoft, Bill Gates. Tapi dia bilang seperti ini, ya saya puterin videonya, terus saya terjemahkan supaya Anda paham. Oke? Orang-orang mengatakan Anda harus memiliki banyak gairah untuk apa yang Anda lakukan, dan itu sepenuhnya benar. Alasannya, karena ini sangat sulit jika tidak, setiap orang yang rasional akan menyerah. Ini benar-benar sulit, dan Anda harus melakukannya selama periode waktu yang panjang. Jadi jika Anda tidak menyukainya, jika Anda tidak bersenang-senang melakukannya, Anda tidak benar-benar menyukainya, Anda akan menyerah dan itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Sebenarnya jika Anda benar-benar melihat orang yang akhirnya sukses di mata masyarakat dan orang-orang yang tidak sukses, seringkali orang-orang yang sukses menyukai apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa bertahan ketika keadaan menjadi sangat sulit. Dan orang-orang yang tidak menyukainya berhenti karena mereka waras. Siapa yang mau menghadapi hal-hal seperti itu jika Anda tidak menyukainya? Jadi, ini banyak kerja keras dan banyak kekhawatiran yang konstan. Dan jika Anda tidak menyukainya, Anda akan gagal. Ya, Anda paham nggak maksud dari sini? Ya, artinya apa? Anda harus tahu dulu kenapa Anda jalankan bisnis Atomi. Anda harus tahu dulu. Karena tanpa Anda mengetahui kenapa Anda jalankan bisnis Atomi, Anda nggak akan punya gairah untuk melakukannya. Dan Anda akan menyerah karena yang namanya bisnis pasti Anda ketemu masalah. Anda mau bisnis apapun ya di luar Atomi, Anda mau buka warung Indomie, Anda mau buka kafe, restoran, toko, kelontong dan lain sebagainya, nggak mungkin Anda nggak akan ada masalah. Ya, masalah uang, modal. Emang buka bisnis nggak pakai modal? Masalah pegawai. Emang mau buka toko nggak perlu pakai pegawai? Buka restoran nggak pakai pegawai? Belum masalah logistiknya, Anda harus siapin produk yang harus Anda jual. Emang nggak ada masalah di situ? Masalah dengan supplier, mungkin suppliernya curang dengan Anda, ya. Atau masalah pegawai yang nyolong dan lain sebagainya, masalah preman di jalan, masalah tukang parkir dan lain sebagainya. Yang namanya bisnis, pasti ada masalah. Kalau Anda nggak mau ada masalah, jangan berbisnis. Ya, Anda belajar dari seorang bilioner dari Cina, itu namanya Jack Ma. Dia mengajarkan bagaimana punya sikap sebagai pebisnis. Anda pelajari itu. Ya, saya nggak punya waktu jelaskan. Karena Steve Jobs ini, pendiri Apple, dia bilang, sangat sulit jika Anda tidak punya gairah ini, karena orang yang normal akan menyerah. Paham ya? Pada saat ketemu masalah, hanya orang normal akan menyerah. Tapi yang tidak menyerah ini, itu Chairman Park bilang apa? Orang gila. Hanya orang gila yang tidak menyerah. Ya, kenapa dia tidak menyerah? Karena dia menyukai atau dia bersenang-senang, enjoy melakukannya. Makanya mereka tidak menyerah. Jadi Anda harus benar-benar menyukai jalankan atomi. Kalau Anda tidak menyukai menjalankan atomi, ya Anda pasti menyerah dan ini sudah terjadi kepada kebanyakan orang. Karena dia nggak having fun, ya nggak enjoy the process, nggak nikmati proses menuju kesuksesan. Mereka hanya mau sampai jadi orang sukses, tapi tidak mau perjalanannya. Anda hanya mau sampai di puncak, tapi nggak mau perjalanan naik ke puncak. Ya, Anda mau jalan-jalan ke Singapura aja, Anda mesti bersusah payah ke airport, nunggu pesawat, duduk sempit-sempitan di pesawat, ya turunin bagasi. Anda nggak mau nikmati perjalanannya ini. Anda cuma mau sampai di Singapura, jalan-jalan, nikmati. Ya pulang juga mesti susah loh. Ya, jadi perjalanan kesuksesan itu nggak ada yang simple, Bapak. Nggak ada yang enak. Orang hanya mengecap, wah, Pak Mike enak sekarang sudah jadi Sharon Rose, ya. Dalam 3 tahun saya bisa jadi Sharon Rose. Ada yang tahu nggak perjalanan saya dari awal agent sampai jadi Sharon Rose? Berdarah-darah, ada yang tahu nggak?
Setiap malam saya nangis, lagi mandi, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Saya ditolakin, saya berasa kok susah amat ini bisnis. Ada yang tahu nggak? Tapi saya nggak pernah mengungkapkan ke siapapun, termasuk ke istri saya sendiri. Saya simpan dalam hati, saya perbaiki karakter saya, besok saya menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Itu yang saya lakukan 3 tahun pertama. Jadi kalau Anda berasa sulit, Anda bukan orang spesial. Ya, di sini yang tadi bilang keluh kesah sulit, Anda bukan orang spesial, Anda orang normal. Semua leader yang sukses sudah melaluinya. Tapi apa yang membedakan kami dengan mereka yang gagal? Kita tetap menyukai apa yang kita lakukan. Emang home party saya suka? Nggak suka, Bapak Ibu. Mendingan saya di rumah nonton Netflix, main game, jalan-jalan sama anak saya, ya main golf keliling. Tapi kenapa saya tetap lakukan? Karena saya harus menyukainya ini. Harus enjoy ketemu orang, ya. Dan Anda dengar tadi Steve Jobs bilang apa? Orang yang akhirnya sukses ya di mata masyarakat dan orang yang akhirnya gagal, seringkali orang sukses ini menyukai apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa bertahan ketika keadaan menjadi sangat sulit. Ya, dia nggak bilang menjadi sulit, menjadi sangat sulit. Kita akan dia ada di satu titik itu sangat sulit yang akan kita akhirnya menyerah, memutuskan untuk menyerah, ya. Jadi pada saat kita mau memutuskan untuk menyerah, makanya Anda harus punya life skenario. Anda tempel di dinding yang dimana Anda selalu lewati setiap 30 menit. Ke WC, Anda lihat. Ya. Mau ke kamar, ruang makan, Anda lihat lagi tuh. Oh iya, saya mesti mencapai impian ini. Anda harus tulis, tempel, Anda print, Anda cetak segede mungkin. Jadi kalau Anda pada saat di keadaan yang paling sulit, yang pilihannya hanya menyerah atau terus jalankan, Anda ingat lagi. Saya harus sekolahkan anak. Perlu uang 50 juta uang pangkal. Saya harus belikan rumah untuk mama saya atau papa saya yang usianya sudah lanjut. Saya harus buktikan kepada nenek yang saya sayangi, ya. Saya harus umrohkan, pergi ke tanah apapun itu. Anda tulis hurufnya besar semua. Sampai Anda dari 10 meter bisa baca. Jadi pada saat Anda dalam keadaan yang sangat sulit, saya jamin Anda nggak akan menyerah. Oke? Dan orang yang tidak enjoy the process, yang nggak menyukai proses perjalanan ini, mereka tuh orang waras. Makanya Chairman Park selalu bilang apa? Anda jalankan atomi, jangan jadi orang waras. Jadilah orang gila. Karena orang gila nggak akan melihat keadaan. Ya, orang gila nggak akan siap menghadapi hal-hal sangat sulit. Dan disuruh sukai. Suruh sukai berserang, suruh sukai home party, ya suruh sukai table talk. Itu hanya orang gila, Bapak Ibu. Dan ini harus banyak kerja keras dan akan banyak kekhawatiran yang terus-menerus menghantui Anda. Bener gak sih bisa sukses? Bisnis model gini kan susah, kata orang tuh chance-nya ya, peluang untuk suksesnya kecil sekali loh. Bener gak sih bisa sukses? Ya, kekhawatiran ini akan terus masuk. Apalagi, aduh saya kan nggak bisa presentasi, saya nggak bisa bikin materi, saya nggak bisa ini. Ini kekhawatiran akan terus menghantui Anda selama Anda tidak punya visi yang jelas. Karena kalau Anda tidak menyukai hal yang perlu dilakukan di Atomi, Anda akan gagal. Anda catat omongan ini. Kalau Anda nggak enjoy the process, Anda nggak nikmati lembah yang di bawah dan di atas, Anda akan menyerah. Ingat ini, waktu Anda mau naik ke puncak berikutnya, Anda harus turun lembah tersebut. Ya, gunung itu nggak ada yang nempel. Gunung itu selalu ada jaraknya. Pada saat Anda sudah di puncak gunung yang pertama, ya mungkin Sales Master, Anda mau naik puncak gunung kedua yaitu Diamond Master, akan ada turun gunung sedikit. Nah, di sini titiknya. Anda mau terus maju, berjalan melalui lembah, atau Anda menyerah. Kalau Anda menyerah, Anda nggak akan ke gunung berikutnya. Karena setiap perjalanan naik gunung, ya, kita akan masuk ke dalam lembah, akan naik ke gunung yang lebih tinggi.
Mau naik gunung ketiga, turun gunung kedua, naik ke gunung yang lebih tinggi, itu sudah normal. Dan orang sukses paham tentang ini. Jadi nggak ada orang yang naik gunung, naik gunung, naik gunung, nggak perlu turun gunung. Ya, itu Anda Tuhan bisa terbang, loncat ke gunung berikut. Nggak ada Bapak Ibu. Anda akan mengalami masa-masa yang sulit. 구독, 좋아요 눌러주세요.